menetapkan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo itu diharapkan dapat menginspirasi lahirnya pemimpin-pemimpin muda. Jadi lupakan Mas Gibran adalah anak presiden. Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari koalisi Indonesia. Bahwa satu-satunya alasan untuk menarik Gibran itu bukan karena dia anak muda, tapi karena dia anak presiden. Keluarga yang patriotik, keluarga yang ingin berbakti kepada negara dan bangsa. Salahnya apa? Selamat malam. Langkah Prabowo Subianto menggait putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan di Pilpres tahun depan terus menjadi pembicaraan. Gibran melenggang usai Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang menuai kontroversi. Putusan yang dinilai syarat kepentingan karena Anwar Usman, paman Gibran, ikut ambil bagian. Prabowo dan koalisi pendukungnya menyatakan Gibran dipilih karena bisa mewakili anak muda. Benarkah demikian? Atau jangan-jangan Gibran dipilih karena bisa menggaransi kemenangan karena ada Presiden Jokowi di dalam barisan? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Ada Muhammad Rohmahur Muzi, Ketua Majelis Pertimbangan P3, Bung Romi, selamat malam. Hadir pula Mardani Alisera, Ketua DPP PKS yang hadir via Zoom. Selamat malam Bung Mardani. Hadir pula Dave Laksono, Ketua DPP Partai Golkar. Bung Dave, selamat malam. Dan Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Bung Habib, selamat malam. Hadir pula teman-teman mahasiswa dari Universitas Budi Luhur, UPN Veteran Jakarta, Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta, dan Unika Atmajaya. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Friska Clarissa. Anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa para santri. Pasti kita dukung penuh. Bagaimana? Nggak salah pilihan aku? Paten nggak? Paten nggak wakil presiden kita? Terlalu muda nggak? Gue terlalu tua nggak? Sanjungan demi sanjungan disampaikan bakal capres Prabowo usai Gibran Raka Buming Raka menyampaikan pidato perdananya sebagai bakal cawapres. Tidak hanya sanjungan, Prabowo juga mengungkit sindiran yang ditujukan padanya maupun Gibran soal usia maju di Pilpres. Usia Gibran yang masih muda dinilai mampu mewakili kalangan muda. Bahwa harapan kita, Mas, ya, jadi Gibran ini betul-betul nanti akan menjadi inspirator lahirnya pemimpin muda, dan kami punya keyakinan akan ada sambutan dari generasi muda di bawah 40 tahun. Beberapa nama yang dinilai mewakili kalangan muda sempat muncul. Sebut saja Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tapi pilihan Prabowo akhirnya jatuh pada putra sulung Presiden Jokowi, Gibran. Sejumlah kalangan menilai sosok Gibran sebagai anak presiden ternyata lebih dominan daripada citranya sebagai anak muda. Sebenarnya kan keliru juga kalau kita maknai bahwa ini membuka jalan untuk anak muda. Nah, kita harus lihat core-nya. Anak muda ini adalah anak muda yang punya privilege. Kalau Anda tidak punya paman hakim MK, tidak punya ayah seorang presiden, Anda tidak mungkin juga umur 36 tahun jadi calon wakil presiden. Publik itu menangkap dengan jelas kalau menurut saya, bahwa satu-satunya alasan untuk menarik Gibran itu bukan karena dia anak muda, tapi karena dia anak presiden.
Nah, sekarang pasangan Prabowo Gibran sudah resmi mendaftar sebagai peserta pemilu di KPU. Dan janjinya Gibran pun mendukung anak muda berkiprah mulai digaungkan. Tapi benarkah upaya Gibran di Pilpres atas nama anak muda atau demi kuasa? Kita juga sudah kehadiran panelis malam hari ini, Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Bung Ferry, selamat malam. Pertanyaan pertama saya ke Bung Habib dulu. Menjawab tadi apa yang ada di tayangan, juga pertanyaan dari publik. Jadi kehadirannya Mas Gibran akhirnya jadi pendamping Pak Prabowo karena anak muda berpotensi atau ada faktor utama Pak Jokowi yang dominan? Ya, pertama kita perlu meluruskan ya apa yang diklaim sebagai pendapat publik ya. Karena mata dan hati kita juga tidak boleh tertutup terhadap pendapat yang sebaliknya. Terhadap masyarakat yang mensyukuri putusan MK, kemudian anak-anak muda yang berterima kasih kepada MK sehingga memungkinkan perwakilan mereka bisa maju dalam kontestasi yang sangat-sangat prestis ini ya. Dan orang-orang sebagian besar masyarakat yang melihat esensi dari apa yang tadi disebut kontroversi putusan MK. Esensinya adalah sekarang terbuka kesempatan kepada kaum muda untuk maju dalam kontestasi Pilpres tanpa mengganggu, tanpa menghalangi orang-orang lainnya, kelompok-kelompok lainnya itu. Nah, kalau dipertentangkan apakah ya menggait Gibran ini demi kepentingan kekuasaan atau kepentingan untuk mengakomodir generasi muda, saya pikir itu pertanyaan yang salah sejak logikanya ya. Sejak dasar disusunnya pertanyaan. Kenapa? Itu logikanya sudah salah karena nggak bisa dipertentangkan. Kalau kita ingin mengabdi kepada rakyat, ingin memperjuangkan kepentingan rakyat, tentu kita harus berkuasa, kita harus memiliki kekuasaan. Dan kalau ingin berkuasa, tentu kita harus memilih strategi ya. Strategi antara lain juga macam-macam. Dan ini adalah pertemuan semua hal tersebut. Dipilihnya Gibran adalah berdasarkan masukan dari banyak sekali masyarakat ya, baik kader Gerindra, kemudian juga relawan yang mengusulkan nama Mas Gibran ya. Dilihat beliau memang sosok anak muda yang berkarakter ya, berprestasi. Oke, jadi ya, tidak bisa dipertentangkan, tapi itu titik temu begitu ya, Bung Habib. Oke. Bentar dulu, dikit lagi ya, sehingga bisa dikatakan tidak ada pertentangan harus memilih bahwa untuk menggait anak muda atau hanya kepentingan kekuasaan, bukan, nggak sampai di situ. Kepentingan kekuasaan untuk ya memperjuangkan kepentingan rakyat, kurang lebih begitu. Tepuk tangan untuk Bung Habib. Tadi kalau dari Bung Romi gimana tadi strategi dari Bung Habib tidak bisa dipertentangkan? Iya, kalau saya sih kembali kepada penyampaian kelompok-kelompok masyarakat sipil. Ada satu aplikasi ya, salah satu analis social network analysis ya, yang namanya Drone Emprit, yang di situ memotret bahwa antara sentimen positif dan negatif, sentimen positif terhadap naiknya Mas Gibran itu muncul dari partai-partai koalisi Indonesia Maju. Dan sentimen negatif itu muncul dari kelompok-kelompok masyarakat sipil. Hampir minim sekali dari kelompok partai-partai yang ada di koalisi selain koalisi Indonesia Maju. Artinya kalau kita berbicara suara publik, suara kelompok pro-demokrasi, suara masyarakat sipil, bisa dikatakan bahwa merekalah yang justru menyuarakan hati nurani rakyat. Bahwa Mas Gibran kalau bukan seorang anak presiden tidak akan dipilih. Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi. Yang memasalahkan putusan Mahkamah Konstitusi itu bukan orang lain, Hakim MK sendiri, Profesor Saldi Isra, dan kemarin di dalam forum terbuka Pak Arief Hidayat itu juga menyampaikan hal yang sangat terbuka bahwa memang ada masalah di dalam putusan itu. Yang ketiga, kita tahu persis, saya kira Bung Habib ini kan seorang yang memiliki latar belakang hukum. Ada satu adagium atau kaidah hukum, nemo iudex in causa sua. Tidak boleh mengadili seseorang yang memiliki konflik kepentingan. Sementara Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kita, pasal 17 dan 18, memerintahkan seluruh kekuasaan kehakiman, yaitu
hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung dan hakim di bawah Mahkamah Konstitusi untuk tidak terlibat langsung di dalam proses pengambilan keputusan, dan jika itu dilakukan maka keputusan itu tidak sah. Jadi sesungguhnya Mahkamah Konstitusi itu memiliki mekanisme untuk itu. Oke, Bung Habib. Ya, agak repot, tidak sebanding saya, mohon maaf, saya dokter hukum ya, berbicara dengan Mas Romi yang mungkin ya memahami tidak secara akademis ya semua yang disampaikan tadi, bahwa saya hanya mengutip pendapat pakar tata negara yang sudah menyampaikan banyak sekali dibantah. Saya bukan orang hukum. Sudah banyak sekali dibantah, bahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu tersendiri. Kalau Bung Romi membaca detail putusan Mahkamah Konstitusi itu hatam, saya pikir kita sampai pada kesimpulan setiap putusan pengadilan ya itu pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang suka ada yang senang, ada yang tidak senang. Biasa saja, tapi akhir dari semua perdebatan tersebut adalah putusan. Ya, makanya menjadi tidak etis ya ketika misalnya saudara Hakim Konstitusi Saldi Isra ya mempersoalkan gestur kolehannya dalam dissenting opinion. Juga lebih tidak etis ketika saudara siapa tadi yang saudara Romi sebut Hakim Konstitusi Arief Hidayat mempersoalkan opininya setelah putusan dibuat. Karena semua perdebatan itu menjadi nonsens ketika putusan sudah dilaksanakan, sudah diputus dan harusnya semua orang hukum ya. Jika tidak ada seperti kata Prof Yusril penyelundupan hukum, bahwa hukum itu bisa dilaksanakan ketika sudah ada putusannya, gitu loh. Pendapat sih silakan sih, ya mau Prof Yusril dan lain sebagainya silakan saja, tetapi begitu ada putusan. Ya, kita semua tegak lurus, hormat pada putusan. Itulah konsekuensi kita sebagai warga negara Indonesia, di mana di pasal 1 Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara kita adalah negara hukum. Nah bicara soal tadi pernyataan Hakim Konstitusi, kita dengarkan dulu pernyataan dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat soal putusan MK ini. Sekarang ada kecenderungan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang sudah jauh dari keinginan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di era Soeharto, era rezim Orde Baru atau Orde Lama pun, itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu. Kita lihat misalnya, masih ada pembagian berdasarkan yang paling kuno teorinya trias politika. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara Indonesia, coba bayangkan, dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu, kenapa saya pakai baju hitam? Karena saya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Dan saat ini sudah bergabung pula Ketua DPP PKS Bung Mardhani Alisera. Selamat malam. Saya tadi minta tanggapan dulu soal pernyataannya Pak Arief Hidayat ke Bung Ferry. Tadi kata Pak Arief bahwa sedang berkabung, ada prahara. Apa yang Bung Ferry lihat? Ya, sebelum merespon pertanyaan itu, saya mau kasih informasi saja ke Bang Habib. Kalau dibaca, Bang Romi ini punya darah begawan hukum tata negara, namanya Muhammad Tolha Mansur. Itu begawan hukum tata negara Indonesia. Dari kecil dia sudah baca soal hukum tata negara itu. Makasih. Soal pendapat Pak Arief, saya pikir memang ada kegundah-gulanaan di tubuh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana mungkin mahkamah sepenting itu dalam aspek hukum tata negara kita dimanfaatkan untuk tujuan dan langkah-langkah politik tertentu. Saya melihat memang putusan 90 ini tidak lain dan tidak bukan memang untuk karpet merah bagi anak Presiden Jokowi. Kenapa ke sana straight? Ya, kenapa begitu sederhana saja? Setelah putusan tak ada satupun yang mendapatkan manfaat dari putusan ini kecuali anak Presiden Joko Widodo. Mana cerita anak-anak muda lainnya yang akan dapat keuntungan dari putusan 90 ini? Oleh karena itu membacanya juga akan lebih enak kalau kemudian kita bisa memperbandingkan
antara berbagai putusan yang berkaitan dengan ini. Misalnya putusan 21, 51, 51, 55. Sebelum putusan 90, Ketua MK itu mengundurkan diri dengan menyatakan bahwa ada konflik kepentingan antara dirinya dengan pemohon. Oleh karena itu dia mengundurkan diri. Tapi dalam perkara 90 dia masuk lagi, mengubah komposisi dan arah putusan soal batas usia ini. Padahal pemohon 90 itu juga punya konflik kepentingan karena secara langsung disebutkan, saya pemohon adalah penggemar berat Mas Gibran, tanpa Mas Gibran dalam perkara pemilu 2024, apa artinya pemilu 2004? Oke, Jadi sangat jelas. saya akan tanyakan ini ke Bung Habib karena masih spektrumnya hukum. Bung Habib, tadi kata Mas Ferry tidak ada yang mendapatkan keuntungan kecuali Mas Gibran. Ya, undang-undang memang seperti itu. Secara norma undang-undang itu adalah erga omnes yang mengatur untuk semua, berlaku untuk semua. Ini nggak bisa dibantah kok. Saya berapa kali juga ketemu Bung Ferry, nggak bisa dibantah kok. Ya namanya undang-undang. Tapi apakah ada orang yang bisa menggunakan hak tersebut sampai benar-benar secara de facto maju? Ya itu hal lain. Undang-undang Pilpres misalnya, itu erga omnes, berlaku untuk semua. Tapi siapa yang bisa maju sebagai capres dan cawapres? Akhirnya cuma 6 orang atau 9 orang gitu kan. 6 kalau sekarang kan. Kalau kemarin misalnya 4 pasangan 8 orang dari 280 juta warga negara Indonesia. Jadi nggak bisa dibenturkan ya antara norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum ya kan dengan persoalan politik gitu loh. Ya silahkan saja menduga-duga, tapi menurut saya nggak bisa dipaksakan persoalan hukum lalu dianalisa secara politik lalu dipastikan wah ini pasti ya karpet merah untuk seseorang. Ini yang menurut saya justru memperkosa nilai-nilai hukum gitu loh. Kita orang hukum ya tentu ketika bicara topik hukum nggak bisa kita tanggalkan prinsip-prinsip di dunia hukum itu gitu. Bagaimana kalau Bung Mardhani melihat ini? Dan apakah ada kekhawatiran adanya ketidakadilan kalau anak presiden maju, dan bagaimana pula kalau dari sisi anak muda dan anak presiden betulkah tidak bisa dipertentangkan? Kita bahas usai jeda di Dua Arah. Masih di Dua Arah, saya ke Bung Mardhani dulu. Apa iya kalau anak presiden ikutan ada potensi ketidakadilan seperti yang Bung Mardhani pernah sampaikan? Karakter masyarakat kita tuh feodalnya masih kuat, itulah. Karakternya tuh ketika pimpinan maju tanpa diperintahkan pun anak buah pengen segera membantu dan menunjukkan hasil dan karyanya. Karena itu awalnya saya berpikir Anies Muhaimin, Ganjar Mahfud, saya kepikir mudah-mudahan Pak Prabowo sama Pak Erick Thohir, kalau 3 ini ada kontestasi karya dan gagasan yang baik. Emang kenapa kok sama Mas Gibran? Enggak kenapa, itu saya bilang itu haknya Pak Prabowo dan teman-teman koalisi Indonesia Maju, monggo. Tetapi ketika Gibran masuk, saya sedihnya distorsi diskusinya tidak kepada karya dan gagasan, tapi masuk politik dinasti, masuk karpet merah, Bung Ferry tadi bilang buat figur tertentu, padahal kita juga perlu memberi hak kepada Gibran seperti apa nanti ke depannya. Kalau demi kuasa atau demi anak muda nanti kita lihat dalam konteks selanjutnya. Tetapi pandangan saya antara keputusan MK yang sangat di ujung dengan keputusan mengajukan Gibran, wajar kalau publik berprasangka ada konektivitas dan ada hal-hal yang perlu untuk diungkap. Oke, apakah ia ada prasangka? Saya akan putarkan dulu pernyataan dari seniornya Bung Dave, Bung Idris Marham berikut ini. Jadi lupakan Mas Gibran adalah anak presiden. Tetapi mari kita kedepankan Mas Gibran adalah seorang pemuda, generasi muda yang tampil dengan segala risiko ingin menginspirasi lahirnya pemimpin-pemimpin muda ke depan, dan tentu berproses. Paling tidak mulai sekarang. Lupakan kalau Mas Gibran anak presiden, tapi kayaknya masih ada prasangka nih dari Bung Mardhani, Bung Dave. Ya, gini, kalau hanya kita terperangkap dalam diksi politik Gibran seorang anak presiden, apa bedanya dengan ketika presiden RI maju untuk periode keduanya? Ya.
Lah, kan sama aja, lebih berkuasa malahan, sedang memegang seluruh otoritas, seluruh kekuasaan, mengendalikan APBN keseluruhan. Nah, itu bukankah lebih bisa dikatakan, kalau dikatakan abuse of power, apakah itu tidak lebih abuse of power? Jadi apakah semua incumbent tidak boleh maju kembali? Gitu. Kalau kita hanya mau berpegangan terus-terusan gitu ya kepada bahwa oh ini anak presiden, dia mendapatkan fasilitas A, B, C, D, E, F segala macam ya udah kalau gitu semuanya hanya orang boleh 1 kali maju, habis itu nggak boleh maju lagi, semuanya suruh kembali Jadi prasangka bertani. itu nggak relevan. Jadi bagi saya sih tidak penting. Kita harus lihat itu adalah kemampuan beliau, bagaimana dia bisa mengkoneksi kepada masyarakat, bagaimana dia bisa menyuarakan pandangan masyarakat, bagaimana dia bisa merepresentasikan sepenuhnya generasi muda, generasi milenial dan generasi Z yang merupakan lebih dari 50% demografi Indonesia. Dan alhamdulillah saya sudah lulus dari generasi milenial, jadi ya kita hanya bisa membantu menyuarakan saja. Oke. Kalau dari Bung Romi harusnya nggak ada perasaan begini loh, dari Bung. sebenarnya keterpilihan pemimpin itu di dunia tidak kemudian anak muda pilih anak muda atau orang tua pasti pilih orang tua. Orang akan kembali kepada kualitas. Jadi perdebatan soal muda atau tua itu tidak relevan sebenarnya. Tetapi yang menjadi persoalan di sini lagi-lagi adalah majunya Mas Gibran ini didahului oleh keputusan di Mahkamah Konstitusi yang problematika hukumnya disuarakan oleh seluruh pengamat tata negara, pakar tata negara. Tidak ada satupun pengamat tata negara yang merespons positif putusan MK itu. Karena bagaimana pengambilan putusan, meskipun itu secara kemudian konstitusi dinyatakan ya sudah kita tegak lurus. Iya tegak lurus, tapi kalau putusannya itu kemudian bermasalah di dalam proses pengambilan keputusannya, apa iya kita tegak lurus? Wong mekanismenya di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dua-duanya ada. Bahwa putusan itu bisa saja tidak sah dan sudah dibuktikan tadi disampaikan oleh Pak Aferi bahwa di putusan yang 3 dibacakan sebelum makan siang itu memang Ketua MK tidak terlibat. Ketika kemudian keponakannya yang diajukan masuk namanya di dalam gugatan oleh Almas Sakibiru itu, justru malah dia memasukkan dan menceburkan diri di dalam putusan itu. Bung Jadi ini persoalan serius. Ini kegaduhan ini yang kemudian membuat majunya Mas Gibran yang seharusnya menjadi sebuah selebrasi anak muda masuk ke panggung politik lebih awal menjadi ternoda. Itu yang menjadi ganjalan, Bung Habib. Memang agak susah kita kalau berdebat kusir ya, mendaur ulang hal-hal yang memang sudah diputus, nggak produktif takutnya. Tadi juga ada klaim sebagian besar publik. Ya saya juga punya yang sebaliknya, hasil survei LSI ya, bahwa justru yang terbesar publik adalah mempercayai keputusan MK. 49% berbanding dengan... Saya tidak menyebut publik, Bung Habib. Saya menyebut pakar tata negara. Tidak satu pun yang merespons positif. Mau bicara lagi? Enggak, saya cuma mau menegaskan itu saja. Tadi yang saya dengar begitu, bisa diputar nanti kan, bahwa kemudian soal pakar hukum tata negara tidak ada satupun. Ini juga kan nggak masuk akal gitu yang disampaikan Bung Romi. Orang tiap hari kita dengar pendapat banyak sekali pakar hukum tata negara yang berpendapat berbeda. Banyak Pak, banyak sekali Pak. Ada Abdul Khoir Ramadan ya, ada lagi macam-macam banyak Pak. Saya sampai lupa mau menyebutkannya. Nggak mungkin tidak satu pun Pak. Terhadap diskursus nggak mungkin hanya satu pendapat, pasti ada 2 pendapat. Jadi kita nggak perlu berdebat kusir soal begitu. Jadi ke depan, saya sih terima kasih ke Ustadz Mardani ya, Ustadz saya ini, beliau nih ya, soal bagaimana kita mencegah potensi abuse of power. Sama tadi disampaikan Bung Dev ya. Bahkan kita mengizinkan seorang presiden maju untuk kedua kalinya. Kalau soal abuse of power tentu harusnya kita larang presiden maju kedua kalinya. Nanti loh ya. Yang paling penting semangat itu. Semangatnya Bung Mardani, Ustadz Mardani ini jangan sampai terjadi abuse of power. Ini itu zaman keterbukaan. Saya anggota DPR dulu saya maju saja. Saya belum anggota DPR. Sekarang setelah maju sebagai anggota DPR jauh lebih sulit. Kenapa? Diawasi masyarakat. Salah dikit nggak boleh, salah dikit diprotes, salah dikit dipanggil Bawaslu. Itu yang terjadi saat saya sekarang sudah memegang kekuasaan. Justru jadi kalau orang memegang kekuasaan ada sisi lain di era demokrasi ini. Dia disorot banyak orang dan dia harus berhati-hati. Bung Ferry? Ya, pertama kita tidak akan mungkin melupakan Gibran adalah anak presiden. Masa publik disuruh insomnia berjamaah? Tidak mungkin itu. Kedua, tidak mungkin kita samakan antara karpet merah yang diberikan Gibran melalui putusan MK dengan 2 periode presiden. 2 periode presiden itu ada di dalam konstitusi, diperbolehkan.
Sementara membangun relasi nepotisme dilarang di konstitusi. Ingat ada ketentuan pasal 1 angka 5 dan pasal 22 Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa nepotisme di dalam ketentuan undang-undang itu adalah penyelenggara negara yang menggunakan wewenangnya untuk keuntungan keluarga dan kroninya. Bahkan di pasal 22, tunggu Pak, pasal ini ada kejahatan ini. Dikatakan kejahatan. bahwa nepotisme Anda memotong pasal. Anda memotong pasal. Silakan buka ketentuan undang-undang. Ini culas harus ini, diingat bahwa ketentuan pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa syarat-syarat menjadi calon presiden diatur dalam undang-undang dan selama putusan MK selalu bicara ini hak pembentuk undang-undang. Harus diingat tunggu sedikit lagi bahwa Gerindra termasuk partai yang setuju agar usia calon presiden 40 tahun. Kenapa sekarang berbeda? Karena kepentingannya berbeda. Oke, Bung Habib. Jadi Bung Ferry ini jangan-jangan jadi pengamat yang nendang bola gitu loh. Jadi kalau mengutip pasal itu paling pantang kita memotong pasal. Itu sangat tidak etis. Tidak, silakan cek pasalnya. Ya, pasal Anda 1 angka 5. Ada kata-kata, tunggu dulu. Anda potong. Tidak baca pasal. Ada Anda kalimat saya, melanggar saya hukum. boleh memotong Anda. Bila aparatur negara melakukan perbuatan yang menguntungkan kerabatnya secara melawan hukum. Tidak harus baca. ada kata tadi Anda tidak sebutkan. Anda tidak sebutkan. Anda memotong pasal. Silakan baca, publik silakan baca. Siapa yang salah baca, saya atau Anda salah baca, publik Anda baca. yang salah. Tapi apapun itu, secara melawan hukum. Akui. Yakin 100% benar dan yang ngawur. Mbak, tenang. Putar ulang. Tunggu. Harus ngaku Kita dia jadi potong oke, pasal. kita akan jeda dulu dan kita lihat bagaimana sebenarnya publik harus menyimak ini dan bagaimana pula kepala dingin ini untuk sama-sama kita berpikir apa yang harus dilakukan oleh para politisi ini agar pemilu berjalan bisa dipercaya. Sesaat lagi di Dua Arah. Masih di Dua Arah, Bung Habib, kenapa aturannya semestinya sudah tidak diotak-atik lagi? Kenapa? Kenapa peraturannya semestinya tidak usah diotak-atik dipermasalahkan? Kan nanti kita baca dulu nih ya. Di pasal 1 angka 5 Undang-Undang 28 tahun 99. Sekalian pasal 22-nya, Bang. Nanti dulu. Boleh saya ngomong nggak? Oke, monggo gantian ya. Pak Ferry duluan yang ngomong. Bang Habib lanjut. Ya kan, nepotisme adalah perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Itu. Enggak, sorry, nanti dulu. Kalau Anda mau ngomong silakan, tapi saya belum selesai. Satu ya biar kedengeran, ya kan? Bung Habib. Jadi itu yang saya koreksi dari Pak Ferry ini. Ketika mengutip pasal 1 angka 5, beliau tidak menyebutkan melawan hukum, lalu berkeras bahwa tidak ada kata melawan hukum itu. Silakan diputar saja perdebatan kami tadi. Ya kan? Enggak apa-apa kita saling koreksi. Nah, yang paling penting menurut saya muaranya akhirnya ini adalah kita soal bagaimana tidak terjadi abuse of power. Daripada kita memperdebatkan kata ke kata susah lah, ya kan? Tafsir menafsir kata. Yang penting bagaimana kita mengawasi pelaksanaan kontestasi ini jangan terjadi abuse of power. Saya katakan tadi, saya Habibur Rahman. Saya maju 2019 sama Pak Ustadz Mardani. Enak sekali, Pak, Mbak. Nggak diawasi masyarakat dan lain sebagainya. Sekarang kita salah dikit disuratin, diprotes, ya kan? Dipanggil Bawaslu, diawasi oleh masyarakat, ya, diingatkan oleh masyarakat, gitu kan? Nah, jadi ketika orang memegang kekuasaan ada dua sisi. Di satu sisi mungkin bisa lebih mudah karena ada anggaran, ada program dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita bagaikan di ruang kata. Negara kita negara demokrasi. Jadi jangan sampai ada abuse of power itu yang harus diawasi. Pertama, semakin beliau bacakan ketentuan pasal 1 angka 5 itu semakin cocok dengan peristiwa ini. Apalagi kalau dibacakan pasal 22 akan terkena dampak pidana. Dalam setiap tindak pidana pasti ada pelanggaran etik. Kalau mau dibacakan lagi, baca sekaligus Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim azas nemo iudec in causa sua itu jelas di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kalau dia ada relasi keluarga dengan pihak yang berkara, ke atas, ke bawah, ke samping, dia wajib untuk mundur. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa tidak memperjuangkan etik? Kenapa tidak menghormati benchnya Mahkamah Konstitusi? Kenapa demi keluarga dan kroni dapat keuntungan? Siapa yang dapat keuntungan dari putusan
Mahkamah Konstitusi kalau bukan keluarga dan kroni dari Yang Mulia Ketua. Oke, Bung De, bagaimana meluruskan ini, Bung De? Bung De? Ayo dong, ini kan dengan saya debatnya, ya saya boleh dong ngomong dong, ya. Bung Dev jadi ngambilnya Bung Habib ya yang mintanya ya. Silakan, ya. Oke, silakan lanjut. Justru semakin kita membaca seluruh ketentuan yang disampaikan oleh Bung Ferry tadi, dan juga dengan mengacu kepada praktek ya, ketatanegaraan yang sudah berlaku di Mahkamah Konstitusi, semakin kuat argumentasi bahwa tidak ada konflik of interest. Kita ingat, Hakim Konstitusi Saldi Isra, orang yang kemarin saya lihat kok kayak sok pahlawan ya. Di tahun 2020 saya Habibur Rahman ikut dalam Komisi 3 yang mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020. Ada ketentuan ya, salah satu pasal bahwa memungkinkan Saldi Isra ya, yang waktu itu belum 55 tahun terus menjabat dan bahkan dapat diskon ya, tambahan kekuasaan 5 tahun dari tadi 2 periode menjadi 15 tahun. Oke. Saldi Isra ikut dalam perkara tersebut. Jadi perkara undang-undang yang kami sahkan diuji materi oleh orang, ya kan? Diuji materi Saldi Isra ikut, tidak mengundurkan diri pada personally kalau mau dituduhkan ya. Ada tuduhan Saldi Isra diuntungkan dalam undang-undang. Oke, jadi yang dikatakan adalah dia tidak dissenting opinion. Karena apa? Karena menganggap Mahkamah Konstitusi ini menguji peraturan perundang-undangan yang bersifat erga omnes. Sehingga ketika erga omnes ya, undang-undang yang berlaku untuk semua, tidak ada istilah konflik of interest. Oke, saya Bang Mardhani silakan. Memang lebih cepat pembicaraan tentang Mahkamah Konstitusi selesai ini makin baik. Kita bisa fokus kepada kontestasi karya dan gagasan. Tetapi kejadian di Mahkamah Konstitusi memang merupakan sebuah catatan hukum yang bold sekali. Karena kalau teman-teman semua lihat kan 4 menolak ya, 3 menerima, 2 menerima dengan catatan levelnya gubernur. Terus kesimpulan umumnya, terus seorang Saldi Isra, seorang Harif Hidayat menyampaikan secara vulgar, buat saya husnuzon adalah suara hati nurani terdalam mereka, ada sesuatu yang sangat berbahaya sedang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Tetapi ke depannya kalau saya tetap berpendapat keputusan MK itu final dan mengikat, maka monggo sekarang ada lagi nih, saya kebetulan Komisi 2 Mas Romi. Ini nggak ada PKPU-nya. Keputusan itu, jadi Gibran belum tentu, tapi kami di Komisi 2 pernah juga buat PKPU dan tidak ada konsultasi dan didaftarkan dahulu, habis itu baru konsultasi. Bisa juga, jadi kalau buat saya Gibran memang secara fakta sudah jadi calon wakil presiden. Dan adakah dia mewakili anak muda atau mewakili kuasa, sejarah nanti akan membuktikan. Tetapi saya setuju sama Bang Habib, abuse of power-nya hati-hati sekali karena peluang ya semua digunakan kekuasaan. Gibran ini anak muda yang bagus, tetapi kalau kita lihat banyak sekali waktu itu datang tokoh nasional datangnya ke Solo. Itu tidak akan terjadi kalau dia bukan anak presiden. Hati-hatinya agar tidak ada abuse of power gimana Bung Dev? Hati-hati agar tidak ada abuse of power-nya itu gimana? Ya, kalau masalah abuse of power kan sekarang tadi seperti disampaikan, kita ini di negara demokrasi terbuka yang dianalogikan oleh Bang Habib ini, kita dibagai di dalam ruangan kaca. Ikan dalam kaca. Ikan dalam akuarium. Jadi semua gerak-geriknya itu terlihat. Nah, kalaupun kita misalnya hal sesimpel aja, menggunakan kendaraan dinas saja itu bisa langsung dilaporkan. Apalagi kalau menggunakan kegiatan produk-produk lainnya ataupun menggunakan fasilitas-fasilitas lainnya yang lebih besar. Nah, apalagi kalau yang sempat ditakutkan, dikhawatirkan, akan menggunakan aparat penegak hukum lah, menggunakan kekuatan-kekuatan yang besarnya. Nah, sekarang ini di era demokrasi terbuka, semuanya itu bisa termonitor langsung oleh masyarakat. Apalagi yang mengawasinya lawan politiknya model-model kayak yang di seberang sana. Ini ngeri-ngeri, tajam pandangannya. Ini dengan Superman aja kalah ini X-ray visionnya. Jadi saya katakan nyaris kecil sekali. Kalau bahkan nyaris mungkin nyaris tidak ada potensi abuse of power tersebut. Ada fakta lain di DPR rata-rata anak bupati, istri bupati, atau mantu bupati peluang terpilihnya lebih besar dan angkanya sangat tinggi
Angkanya sangat tinggi. Gimana Itu soal kan ini? tergantung Saya ketemu bagaimana beberapa anak muda kita ketika saya cek, calonnya ternyata itu ada latar ya, belakangnya. kembali lagi lawan politik itu seperti apa? Bagaimana dia tuh bisa meyakinkan masyarakat? Sekarang ini generasi milenial dan generasi Z itu sudah sangat melek. Informasi itu sudah sangat tersebar luas ya. Walaupun BTS belum semuanya terbangun, tapi informasi itu sudah semua tersebar dengan cepat. Jadi nggak perlu dikhawatirkan lagi. Dan apalagi semuanya dilakukan secara terbuka. Tapi fakta itu kenyataan bahwa mereka yang punya privilege biasanya punya peluang menang yang besar. Dan saya tambahkan sedikit Mbak Friska, anyway, nepotisme itu dari nepos. Nepos itu artinya keponakan, makanya nephew dalam bahasa Inggris artinya keponakan. Wah, ini disambung cocok loginya. Kok ini namanya cocok logi, tapi kita lanjutkan lagi gimana agar pemilu kedepannya bisa dipercaya tidak ada kecurigaan satu sama lain. Usai jeda di dua arah. Berikutnya adalah kalau tadi kan jangan mundur-mundur lagi bicara soal aturan, tapi kayaknya yang nggak mau move on juga dari masing-masing di sini nih. Saya ke Bung Romi dulu. Jadi gimana untuk mengawasi fokusnya ke depan agar bisa dipercaya pemilunya? Ya, yang pasti bahwa pemilu ini kan seperti yang tadi disampaikan, kita seperti ikan di dalam akuarium. Kita mencintai presiden kita, Pak Jokowi, dan menghormatinya dengan menjaganya untuk tetap imparsial. Meskipun secara terbuka Pak Jokowi menyampaikan bahwa beliau mendukung semua, tapi tentu kita tahu persis Joko Widodo adalah ayahanda dari Gibran. Tapi Joko Widodo juga adalah kader PDI Perjuangan. Jadi memang ini akan kita lihat, jangan-jangan ini Jokowi lawan Jokowi. Jadi Jokowi sebagai ayah Gibran melawan Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan. Kita lihat nanti ke depan. Tetapi mari kita sama-sama, saya menyerukan adik-adik kita yang ada di sini, mari kita kawal pemilu kita secara lebih bermartabat dan kita tingkatkan partisipasi pemilih kita untuk membuat kualitas demokrasi Indonesia menjadi dikenang oleh dunia dan Indonesia akan memiliki betul-betul Presiden Jokowi yang imparsial meskipun anaknya maju. Oke, Bung Habib silakan. Jadi bagaimana untuk mengawal agar pemilu ini bisa dipercaya, Bung Habib? Ya, tentu pernyataan yang sangat hangat sekali dari sahabat saya Pak Romi ya. Ini saya pikir penting untuk disuarakan oleh semua orang. Kita saling mengawasi ya, dan kita mendorong partisipasi sebanyak mungkin orang ya untuk ikut mulai dari mengawasi, mengikuti setiap tahapan sampai pada hari H menggunakan hak pilihnya dalam pemilu ini, karena ini hajat kita semua ya, kepentingan kita semua. Situasi saat ini adalah situasi demokrasi yang sangat terbuka ya. Hal kecil saja, skandal kecil saja pasti diketahui oleh publik, dan kita punya perangkat ya yang saya pikir sangat independen, sangat berintegritas. Kita ada Bawaslu, kita ada KPU, kita ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya, macam-macam, juga ada Sentra Gakumdu. Jadi segala celah ya penyalahgunaan kekuasaan untuk salah satu pasangan calon saya pikir harus kita sikapi bersama. Oke, terima kasih. Kalau bagaimana kita mengawasi dan memantau agar Pak Jokowi betul-betul netral di pemilu ini? Pemilu ini bukan miliknya partai, bukan miliknya capres, tapi miliknya rakyat. Karena itu ada hukum sentimen publik. Ketika publik betul-betul mengawasi, maka akan terjadi kalau Bang Napi bilang, ingat kejahatan itu karena ada kesempatan. Kalau semua ngawasi, nggak ada kejahatan. Tapi saya mau ngasih satu catatan. Tahun 2016 itu Hillary lawan Trump. Semua survei Hillary yang menang, Gus Romi. Tetapi Clinton itu dapat 50 juta dari Cambridge Analytical data Facebook. Jadi dia bisa melakukan micro campaign. Yang sekarang ini kita perlu awasi. Algoritma dari sosial media tidak dipegang. Jangankan KPU Bawaslu, siapapun nggak bisa. Misal teman-teman bisa lihat, coba posting Amin, gimana? Posting Ganjar, posting Prabowo, lihat kayak gimana. Nanti algoritma itu akan bisa mencet, lebarin. Nah ini harus betul-betul kita awasi. Jangan sampai karena pemilu kita di era sosial media, sementara platform sosial media tidak dimiliki kita, itu akan menjadi alat yang efektif untuk memenangkan satu pasang calon. Oke, terima kasih. Kalau dari koalisi tentu inginnya menang. Tapi apa yang bisa dilakukan untuk publik juga mau memilih sesuai dengan hati nurani?
Ya, itu adalah tanggung jawab dari semuanya. Baik dari para paslon, baik dari partai pendukung, ataupun juga semua lembaga penyelenggara pemilu dan juga lembaga pemerintah, ataupun juga LSM dan juga semua ormas-ormas masyarakat. Untuk pertama, agar masyarakat jangan sampai antipati terhadap sistem pemilu itu sendiri. Karena kita lihat ya, dari awal era reformasi pemilu pertama tahun 99 hingga terakhir 2019, itu terjadi tren penurunan akan jumlah pemilih. Ya, jumlah pemilih. Nah, itu berarti ada jumlah pemilih yang datang ke TPS nyoblos. Nah, itu persentasenya semakin menurun. Nah, itu kenapa? Ya karena antipati terhadap hasilnya pemilunya seperti apa, apakah itu karena berbagai macam kasus yang mendera sejumlah tokoh politik. Nah, hal inilah yang harus terus kita bisa kesampingkan dan untuk kita sadarkan dan ingatkan masyarakat bahwa untuk memastikan pemerintahan itu memiliki legitimasi yang kuat dan juga berjalan dengan baik, masyarakat harus datang ke TPS, meluangkan waktu yang dimana diberikan hari libur untuk datang memilih sesuai dengan hati nurani panggilannya masing-masing. Oke, saya ke Bung Ferry. Apa ada kemungkinan Pak Jokowi ini turun tangan untuk memenangkan Gibran dan bagaimanapun untuk memastikan kecurigaan itu tidak terjadi? Ya, dalam ilmu politik ada satu buku penting yang berjudul The Prince karya Machiavelli. Di sana dituliskan dan diajarkan kepada banyak politisi bahwa segala cara dimungkinkan dilakukan untuk menang. Tapi kita adalah negara hukum. Pegangan kita konstitusi. Politisi bisa bicara A hari ini dan bisa bicara B besok hari. Tapi kalau kita taat kepada konstitusi, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Sulit menghindari relasi kepentingan antara presiden dan anaknya. Bagaimanapun itu darah kandungnya. Dia akan melakukan segala upaya untuk mewujudkan itu. Kemenangan dan lain-lain. Oleh karena itu, gunakanlah mata dan hati nurani kita untuk mengawasi pemilu kita. Semua orang bisa salah, tapi tidak boleh mengulangi kesalahan karena kerugiannya akan didera oleh publik. Oleh karena itu, publik mari awasi pemilu kita. Terima kasih Bung Ferry. Saudara, negara ini didirikan oleh para pemuda Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, Tan Malaka, dan masih banyak nama lainnya. Mereka berjuang sekuat tenaga demi kemerdekaan bangsa, bukan demi diri sendiri atau keluarga. Mereka berjuang demi mewujudkan kemerdekaan, bukan menumpuk kekuasaan. Karenanya memberikan kesempatan untuk anak muda mengambil peran dalam pemerintahan, bukan sesuatu yang tabu dan haram. Selama itu dilakukan sesuai aturan dan tak ada penyelewengan kekuasaan. Juga mengedepankan asas meritokrasi, bukan hasil kolusi, apalagi mengakali konstitusi. Waktunya rakyat mengawasi. Saya Frisa Clarissa, tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi terkini, terutama seputar pemilu, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bung Habib, terima kasih banyak. Bung Ferry, terima kasih.